Petra Kids, apa kabar kalian di rumah? Pasti baik-baik saja kan? Sebelum mulai ibadah, berikan hati yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk, adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Keren, hebat. Kak Edi pasti kangen sama adik-adik. Tapi gimana ya? Adik-adik kita doa ya supaya pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa ketemuan. Adik-adik udah kangen gak sama guru-gurunya? Kakak-kakaknya, kalau kakak-kakaknya udah kangen sama adik-adik. Adik-adik, kita saat ini mau dengar cerita firman Tuhan. Minggu lalu, Bunda Ria cerita tentang apa ya? Oh iya, tentang Elizabeth ya? Betul, benar. Elizabeth dan Zakaria. Nah, adik-adik udah dengar ceritanya dan juga sudah ikutan Zoom kan? Benar. Kak Edi saat ini mau meneruskan cerita tentang Maria mengunjungi Elizabeth. Tapi sebelum kita mau lihat tayangan, Kak Edi mau nanya dulu apa adik-adik? Setuju nggak? Nah, pertanyaannya adalah 1. Siapakah nama gadis yang dikunjungi oleh malaikat Gabriel? Siapa tuh? Siapa? Oh, ada yang angkat tangan. Siapa? Oh, kayak didengar sih. Maria ya? Betul sekali. Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel. Nah, Kak Edi mau nanya lagi. Siapakah nama laki-laki yang akan dinikahi oleh Maria?
Siapa ya? Siapa ya? Udah rame tuh angkat tangan. Kayak wah, kayak didengar tuh namanya depannya Y ya? Iya, Yusuf. Wah, keren banget adik-adik semua udah menjawabnya. Nah, ada lagi nih, Kaidi mau tanya. Siapakah yang dikandung oleh Maria? Siapa ya? Oh, udah ada yang angkat tangan juga. Semuanya pintar-pintar. Namanya Yesus. Betul sekali. Oke, sekarang Kaidi mau cerita. Tapi lihat tayangan ya. Oke, semua duduk dengan manis dan lihat tayangannya dan perhatikan tayangannya. Oke. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, kita udah lihat tayangannya ya? Bagus tidak? Pasti bagus. Itu cerita firman Tuhan. Maria mendatangi Elisabet. Nah, Kaidi mau tanya nih adik-adik. Kenapa Maria begitu sukacita untuk pergi mengunjungi Elisabet? Ya, karena ia ingin mendengar cerita Elisabet dan ia ingin menceritakan apa yang malaikat katakan kepadanya. Itu adik-adik ya, Maria ini mengunjungi Elisabet dia dengan sukacita karena ia ingin mendengar kabar tentang Elisabet dan juga bayi yang dikandungnya, dan dia ingin menceritakan bahwa Gabriel juga datang kepada Maria. Kedua ya, apa yang Elisabet juga bersukacita ketemu Maria? Siapa yang tahu? Ya, karena Maria percaya perkataan malaikat dan Maria akan segera menjadi ibu Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Ya. Nah, anak-anak, adik-adik, berita kedatangan Tuhan Yesus adalah berita yang paling indah di dunia ini. Ya, jadi berita kedatangan Tuhan itu paling indah. Kita harus bersukacita untuk mendengar berita itu adik-adik. Nah, karena ia datang sebagai juru selamat yang sungguh dapat menolong kita semua. Ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang suci, yang kudus, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya, dan juga orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini, orang-orang yang terhina, orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, adik-adik, orang-orang yang sakit. Dia datang untuk itu. Adik-adik, jika adik-adik merasa sedih, merasa ditinggalkan, adik-adik datang kepada Tuhan Yesus. Dia pasti menolong adik-adik. Oke? Nah, Allah patut dipuji oleh dan dihormati. Allah yang membuat Natal itu terjadi karena Ia memberi putranya untuk kita. Ya, jadi adik-adik, hadiah Natal bagi kita bukan baju baru loh, bukan sepatu baru, bukan karena banyak kue, bukan karena kita akan dikunjungi nantinya. Oh iya, dikunjungi oleh saudara kita, tapi harus protokol kesehatan ya. Ya, adik-adik, bukan itu. Tetapi adalah kalau adik-adik menerima Tuhan Yesus dalam hati adik-adik, itu adalah hadiah yang terbesar, hadiah yang terbaik. Ya, adik-adik, mari kita mau nanti Natal, kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat dalam hati kita. Hati kita yang sedih akan dihiburkan. Ya, oke. Setuju? Setuju ya? Oke, adik-adik. Jadi, hadiah Natal kita adalah Yesus sendiri. Berita Natal kita adalah Yesus sendiri. Oke? Mari adik-adik, pada hari ini, Kaidi mau adik-adik terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati adik-adik. Ya, Kaidi mau kita semua tutup matanya, lipat tangannya, dan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih akan hadiah yang terbesar yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau datang ke dunia ini untuk menerima kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang tidak suci. Tetapi Engkau mau menerima kami dan menyucikan hati kami, menguduskan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, Engkau melihat setiap adik-adik kami Tuhan. Tuhan, mereka sudah buka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, lawat mereka. Kalau ada yang sakit, dengan bilur-Mu Engkau sembuhkan. Kalau ada yang sedang bersedih, Engkau hiburkan Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan yang sedang berduka, Engkau juga yang mau hiburkan. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sahabat bagi adik-adik. Engkaulah yang menjadi penyembuh bagi adik-adik kami. Tuhan Yesus, kami percaya waktu adik-adik terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatinya akan bersukacita di dalam Engkau. Kami pun Tuhan mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati adik-adik, berkati sekolah mereka, berkati usaha orang tua mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan, buatlah mereka berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Bye-bye. Shalom adik-adik Matra Kids. Balik lagi dengan Kak Vero di sini. Nah, saatnya kita membuat kreativitas kita. Adapun alat dan bahan yang perlu adik-adik persiapkan yaitu botol bekas yang sudah dipotong di bagian tengahnya. Kemudian ada double tip, lalu kertas karton tebal berwarna yang dipotong ukurannya sesuai dengan botol yang sudah kita potong sebelumnya ya adik-adik. Lalu kertas karton tebal berwarna lainnya yang dipotong salah satu ujungnya itu bergelombang. Nah adik-adik perlu gunakan gunting dan juga cutter ya. Hati-hati ya adik-adik dalam mempergunakan benda-benda tajam. Kemudian adik-adik siapkan telinga yang sudah dipotong dan adik-adik bisa warnai di bagian tengahnya. Lalu kita buat matanya dari kertas. Kemudian adik-adik perlu gunakan pensil berwarna dengan berbeda-beda warna. Itu aja adik-adik bahan-bahannya. Nah adik-adik, langkah pertama, adik-adik rekatkan double tip di bagian kiri dan kanan kertas karton tebal. Kemudian adik-adik tempel di bagian botolnya. Sisi yang lain, kemudian adik-adik buka lagi double tipnya supaya kertas karton tebal ini bisa merekat di botol bekas tadi. Oke adik-adik, sekarang kita tempelkan kuping yang kita sudah potong.
yang kita sudah warnain juga. Oke, sekarang kita juga tempelkan matanya. Nah, sekarang kita warnain. Nah, begini adik-adik. Nah, sekarang kita buat mulutnya. Oke, sama kumisnya. Oke adik-adik, setelah ditempel hasilnya seperti ini ya. Dan sekarang kita tempelkan kertas berwarna untuk di bawahnya ya. Nah, udah jadi tempat pensil kita yang dibuat dari botol bekas. Sekarang adik-adik bisa isi pensil adik-adik di rumah seperti ini. Nah, begini adik-adik kreativitas kita dalam minggu ini. Selamat mencoba di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.